guys, ini hasil yang sudah bisa dipanen. Tapi ini bukan cabai keriting ya. Ini salah satu contoh bibit cabai rawit yang bisa dibeli di pasar. Kira-kira seberapa kamu di dia? Kalau sekilo 80. 80 teh sabra batangan? 80.000 sekilo banyak gitu. Kalau udah satu jadi 10 siki lah, 10 biji. Tapi kalau di sini sekilo tuh bisa berapa tangkai gini berapa? Wah banyak, ratusan, kadang-kadang ribuan. Ribuan bisa sekilo. Nah, ini paling kita cuma beberapa aja, tapi hasilnya juga lumayan. Nah, inilah contoh bibit cabai rawit, guys. Oke. Contoh bibitnya. Nanti ditaruh di sini bisa supaya nggak mati sebelum ditaruh di polybag. Oke. Sip. Nah guys, ini proses kita bila mana teman-teman ingin mencoba menanam cabai dengan cara yang sederhana, pakai polybag apa adanya. Contoh nih, nah bekas-bekas kayak begini yang bisa dipulung bisa dilakukan dengan mengambil tanah. Kalau di sini namanya tanah tegak ya, Tanah tegal. Tanah tegal. Tuh, masukkan ke polybag ini secukupnya, tanpa ada proses apa-apa lagi, hanya seperti ini, guys. Nah, ini bibitnya, bibit dari si cabai tadi. Kalau di sini bahasa Sunda tuh cengek namanya. Prosesnya kita lihat seperti ini. Dengan menggunakan polybag sederhana, apa yang bisa dimanfaatkan, bekas kopi, kantong plastik. Jadi kayak begini aja, nanti kita lihat hasilnya. Kalau sudah mulai tumbuh setengah matang, akan setengah panen, bukan setengah matang. Setengah matang mah telur. Setengah panen. Nah, ini prosesnya dengan tanah seperti ini. Kalau di sini tanah tegal, nggak tahu di tempat teman-teman apa namanya. Yang pasti di sini tanah tegalan tuh seperti ini. Agak sedikit basahnya emangnya. Nah, udah gini lagi siram. Nah, dengan cara seperti tadi yang udah dicontohkan teman-teman, dari bibitnya itu bisa siram. Udah dengan paket istilahnya, nggak perlu sedemikian rupa diatur, pasti numbuh. Kalau yang model-model begini ini nggak rewel dan juga bisa dimanfaatkan. Kebayang dong beli di pasar sekilo, teman-teman udah berapa coba dibandingin nanam sendiri, ya kan? Nah, bibit nanti emang kieu, bibitnya lain kieu kan? Ya. Hah? Ya, Emang kieu bibitnya? Ya. Ini cabai keriting? Bukan, cabai cengek. Cabai rawit. Ya, Cabai rawit itu bibitnya dari pasar banyak yang jual seperti ini. Nah, dengan proses penyiraman seperti itu, tuh, jangan terlalu banyak, tapi secukupnya aja kira-kira. Jangan banjir banget, nanti malah ini kan nggak pakai pupuk lagi emangnya? Enggak, nanti udah tumbuh. Itu udah baru seminggu baru dipupuk. Oh, pupuknya bisa dilihat kayak apa nih? Kayak contohnya, biar teman-teman di sini bisa melihat setidaknya. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, sudah disiram, teman-teman bisa kasih pupuk yang sudah disiapkan. Murah kok. Kalau di daerah Garut sini paling hanya ya nggak mahal sih ya, bervariasi. Enaknya hidup di desa tuh begini, guys. Ini pupuk tai kambing. Nah, ini pupuk dari kotoran kambing, kotoran embe. Tuh contohnya. Ini pupuk dari itu telur puyuh. Bisa pakai tai ayam juga. Tuh dicampur dengan tai ayam. Kotoran ayam disatukan
Itu untuk yang nanti disiram ke sininya, ke bibit cabai rawit tadi yang di polybag teman-teman. Jadi kan cukup mudah dan cukup murah. Di tengah ancaman krisis pangan, kita mesti udah belajar yang begini-begini guys. Jangan nunggu nanti udah langka banget, udah mahal banget, udah nggak kebeli banget, udah nggak ada banget stoknya, baru deh kita belajar. Telat. Ini yang bermanfaat, nggak ada salahnya ya. Yang udah seminggu kesini. Nah udah kalau seminggu umur si polybag sama bibit tadi baru bisa disiramkan ke sini. Bisa disiram ke sini dari si pupuk ini yang tadi kotoran ayam sama kotoran kambing. Ini dicampur apa lagi sih, Mas? Itu kotoran ayam sama tai itu Tai kambing. sama tanah. Oh, dia kasih tanah sedikit. Bisa. Enggak, ini udah ada tanahnya, enggak. Enggak, ini cuma Murni kotoran ayam jeung kotoran kambing ngungkul. Terus dicampurkeun ka dieu. Tuh. Tadi bibitnya awalnya jadi prosesnya gini, cari dulu plastik resek atau apa, plastik kantong atau apapun lah yang bekas-bekas begini, bisa teman-teman masukkan ke sini. Tanah kalau di sini bilang tanah tegalan. Prosesnya masukkanlah bibitnya seperti tadi ya yang udah dicontohkan. Nah, udah masuk begini baru disiram. Siram dalam sehari itu berapa kali, Man? 2 kali. Sehari 2 kali. Taruhlah di tempat yang terbuka, usahakan. Nanti umur 1 minggu baru dikasih pupuk kotoran, campuran kotoran ayam sama kotoran kambing. Besar belum ini kembang. Jadi masih bibit gitu. Tuh itu tuh. Mana? Tai. Lah, Ini kena cek tomatna. kayu contohnya. Masih sebulan, ada kali sebulan. Nah guys, kalau udah proses sampai sebulan, dia akan seperti ini tampilannya. Tuh penampakannya. Ini seperti yang bibit tadi emang ya? Iya. Bibit cabai rawit atau kalau di sini bahasanya cengek. Atau bahasa di tempat teman-teman apa tuh? Seperti ini. Nah ini yang tadi dibilang polybag sederhana, pakai kantong plastik. Ini karena kemarin dapetnya yang begini, kita mulung. Akhirnya sekarang dapat yang agak keren tuh, kopi bermerek. Ya apapun lah, intinya masih bisa dipakai untuk proses seperti itu. Nanti kalau udah 1 bulan umurnya seperti ini, dengan catatan sehari 2 kali emang ya, Ya. disiram. Ya. Pupuk hanya umur setelah 1 minggu. Ya. Oke guys, cukup jelas sepertinya ya. Bibitnya bisa dicari di pasar seperti itu, tanahnya bisa pakai tanah yang kayak tadi. Kita nanti akan lihat berikutnya proses hasil jadinya seperti apa. Nah, oke. Seperti inilah. Dengan cara nanam kebutuhan dapur sederhana, tanpa harus keluar biaya besar dan bisa sambil banyak nih ada bawang. Nanti kita ulas ya yang besok-besok di video berikutnya, bawang dan yang lainnya ada tomat. Satu-satu ya guys. Ya ini cabai keriting dengan menggunakan sistem tanam simple, polybag sederhana, pakai kantong plastik. Tuh guys, jadinya tuh lihat nih cabai keriting. Ini belum panen, masih setengah jadi. Proses memakai cabai keriting yang dilakukan dengan polybag seadanya. Nah, teman-teman bisa pakai bungkus bekas kopi atau pot-pot bekas atau kantong plastik yang banyak berserakan, bisa dimanfaatkan. Yang penting tidak ada kebocoran dan bisa mengemasnya secara baik seperti ini. Ini cabai keriting nih. Cabai keriting yang diproses dengan polybag sederhana. Nah, ini hasil kreasi iseng-iseng. Daripada beli di pasar, belajarlah. Jalan nanam sendiri, bisa ditanam di pinggiran rumah atau memanfaatkan lahan-lahan yang tidak harus
ada tempat khusus. Itu harus kapoe nya Mang ya. Iya, iya. Itu kudu kapoe ku aku panon poe leuh. Iya. Yang penting ada penyinaran matahari. Sinar matahari. Sinar matahari dan tempatnya agak terbuka atau sedemikian rupa. Contohnya seperti ini. Yang ini kebetulan karena di desa jadi taruh di tempat yang sederhana. Tapi ya lumayan. Dalam proses seperti ini setengah jadi sampai ke bisa panen berapa minggu lagi Bang? Sebulan lagi lah panen. Sebulan kemudian bisa panen, dipetik semua hasilnya. Bisa menghasilkan segini tuh seberapa kilo? Paling ada setengah kiloan. Semua ini total. Oh, semua total mah tuh jadi ayaknya Banyak. kilo. Berarti iya segini tuh kurang lebih setengah kilonya. Bisa menghasilkan setengah kilo guys. Tuh luar biasa Masya Allah. Banyak kan? Setengah kilo. Ini contoh yang cabai keriting yang belum jadi ya. Ya. Iya. Pokoknya satu pohon begini setengah kilo. Iya. Tuh. Ini banyak. Tuh. Contoh tuh. Ini masih belum bisa dipanen. Tapi sebulan lagi atau 3 minggu paling cepatnya Bang ya. 3 minggu sampai dengan 1 bulan dia akan bisa panen. Nah berikut ini adalah yang proses dengan polybag sederhana. Nah guys, ini hasil yang sudah bisa dipanen. Tapi ini bukan cabai keriting ya. Cabai cengkeh. Tapi sama ya. Sama dengan cabai keriting sama. Enggak sama. Itu maksudnya prosesnya waktunya Oh, lama. Sama. sabulanan. Dari bibit kepikeun kieu sabaraha lila? 2 bulan. Nah guys, ini contoh yang sudah jadi. Tuh, ini satu pohon hasilnya segini. Bisa dilihat ya, agak silo mungkin ya. Tapi lah, ini kurang lebih kayak begini nih satu pohon. Ini contoh cabai. Sama sebetulnya cabai keriting pun seperti ini. Kalau yang dikreasikan di sini. Nah, tuh satu polybag. Lumayan kan? Lumayan banyak ini mah. Kalau sudah lebat sekali bisa sampai setengah kilo. Tinggal petik weh. Tuh. Yang udah setengah kilo ya Mang ya? Iya. Tuh. Lumayan kan Bang. Ini yang udah jadi, udah siap panen ya Mang ya? Siap panen teman. Dan tinggal petik. Lumayan kan? Prosesnya juga nggak ribet. Pada beli makin lama makin mahal. Memang harus kena sinar matahari, nggak harus beli pot. Ya cukup kantong plastik bekas, emang ya, atau yang dari sampah yang udah nggak, atau pot-pot yang ya apa ada yang seadanya weh. Lumayan. Seger-seger ya guys. Tuh ini yang udah siap dipanen, siap dipetik. Kita lihat tuh. Goreng bibitnya. Cuma yang kebetulan yang bibitnya jelek tuh seperti ini. Ini jelek ya Bang ya? Bibitnya kurang bagus dari awalnya. Beda sama yang ini ya Bang ya? Ini bibitnya bagus. Yang bagus. Tuh yang bagus tuh yang seperti itu. Itu bagus tuh.